Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Tia Rahmawati, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Galuh, dengan NIM 2119220032. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang stomata sebagai salah satu tugas mata kuliah anatomi tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Peri Bahtiar Rinaldi SPD MSI. Pada video kali ini ada beberapa yang akan saya bahas mengenai stomata. Di antaranya yaitu pengertian stomata, kemudian proses terbuka dan tertutupnya stomata, dan yang terakhir yaitu faktor penyebab terbuka dan tertutupnya stomata. Oke teman-teman, apa sih stomata itu? Pengertian stomata yaitu stomata adalah bukaan-bukaan kecil di daun yang jika membuka secara maksimal hanya selebar 0,001 mm. Stomata diapit oleh sepasang sel penjaga yang mirip dengan dua sosis yang melengkung. Dua sel penjaga tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada dinding sel, vakuola, nukleus, dan kloroplas, yang mana sel-sel penjaga ini berfungsi untuk memengaruhi stomata membuka dan menutup. Membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh cahaya matahari, oleh tekanan turgor, dan dipengaruhi oleh kehilangannya karbodioksida. Stomata mempunyai fungsi sebagai tempat pertukaran gas seperti karbodioksida yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, bagaimana sih proses terbuka dan tertutupnya stomata itu? Proses membuka dan menutupnya stomata dipengaruhi oleh pompa potasium dan faktor internal berupa hormon pertumbuhan bernama asam absitat atau kita sebut dengan ABA. Adapun faktor cahaya dari lingkungan ini akan menyebabkan ion potasium bergerak menuju sel penjaga pada sekitar epidermis sel. Ion potasium akan masuk dengan cara aktif transport melalui jalur khusus pada permukaan sel penjaga. Proses aktif transport ini memerlukan energi atau ATP peningkatan ion potasium pada sel penjaga. Peningkatan ion potasium pada sel penjaga menyebabkan perubahan pati menjadi malam dalam sitoplasma sel penjaga. Hal ini akan menyebabkan potensial air di dalam sel menurun, sehingga air dapat masuk dalam sel penjaga melalui mekanisme osmosis. Air yang masuk ke dalam sel penjaga akan mempengaruhi bentuk sel, sehingga stomata akan membuka. Pada sore hari hingga malam hari, ketika sinar matahari mulai meredup, ion potasium akan keluar dari sel penjaga, sehingga malat di dalam sitoplasma kembali menjadi pati. Hal ini mengakibatkan potensial air dalam sel menjadi naik, dan air akan meninggalkan sel penjaga, sehingga bentuk sel kembali seperti semula dan sitoplasma akan tertutup. Nah, itu merupakan mekanisme terbuka dan tertutupnya stomata. Selain hal itu, ada juga faktor lain yang menyebabkan stomata membuka dan menutupnya. Apa saja sih yang menjadi faktor penyebab terbuka dan tertutupnya stomata itu? Oke teman-teman, faktor-faktor penyebabnya ialah yang pertama, cahaya matahari. Matahari ini mempengaruhi kerja stomata saat akan membuka dan menutup. Cahaya matahari merangsang sel penutup untuk menyerap ion K+ dan air, sehingga stomata akan membuka. Selain itu juga adanya jam biologis yang juga merangsang atau memicu penyerapan ion. Karena pada saat pagi hari dan cahaya matahari itu tinggi, maka stomata akan terbuka. Terbukanya stomata itu karena berbarengan dengan proses fotosintesis, sehingga stomata itu akan terbuka. Sedangkan pada malam hari,
akan tertutup karena pada saat cahaya redup itu akan terjadinya proses pembebasan ion sehingga stomata itu akan tertutup. Faktor yang kedua yaitu diakibatkan oleh suhu atau temperatur. Jika pada tumbuhan suhunya tinggi, maka akan meningkat laju respirasi sehingga kadar karbodioksida pada daun atau pada tumbuhan tersebut akan meningkat dan stomata akan terbuka secara otomatis. Nah, tetapi jika suhu di lingkungan tumbuhan itu turun atau rendah, maka pH-nya juga akan ikut turun dan stomata akan tertutup. Faktor penyebab selanjutnya yaitu karena air. Jika pada tumbuhan yang kekurangan air, maka potensial air pada daun tersebut akan turun dan sel penutupnya pun akan ikut turun, sehingga stomata akan tertutup. Tetapi apabila tumbuhan tersebut memiliki banyak kandungan air, otomatis kandungan potensial air akan menaik dan sel penutupnya akan menaik, sehingga stomata akan terbuka. Faktor penyebab yang terakhir ialah karena bahan kimia. Bahan kimia ini berkaitan dengan karbodioksida. Pada karbodioksida, tekanan tersial karbodioksida yang rendah dalam daun akan menyebabkan pH sel menjadi tinggi. Pada pH yang tinggi, kisaran 6-7 akan merangsang penguraian pati menjadi gula, sehingga hal ini menyebabkan stomata akan menjadi terbuka. Nah, jadi itulah penjelasan mengenai proses membuka dan menutupnya stomata serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.